kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network, dan hari ini ketika kita membuka lembaran baru Indonesia dengan angka COVID yang mencapai 100.000 orang, saya akan coba untuk mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya angka psikologis itu tercapai juga ya. Meskipun sebenarnya kita bisa menduga bahwa angka 100.000 itu mungkin sebenarnya kalau secara itu statistiknya 100.000 sudah tercapai pada hari Senin tanggal 27 ini. Kemudian sebenarnya kalau kita lihat harusnya angka itu sudah terlampau lama. Tapi oke lah, kita pegang data pemerintah sudah angka psikologis tercapai gitu. Saya kira itu bukan lagi angka psikologis, itu angka politis. Karena kalau dia anggap kalau dianggap psikologis, orang bisa tenangkan secara psikologis gitu. Bahwa tenang aja angkanya naik 100, tapi anggaran tersedia, jadi akan ada penambahan bansos, akan ada penambahan fasilitas medis segala macam. Itu kalau dia anggap psikologis. Jadi batin psikis kita ditenangkan. Tapi itu adalah angka politis. Karena bersamaan dengan keluhan Sri Mulyani bahwa bersiap-siap terhadap hal yang terburuk tuh. Dan mungkin orang berpikir prepare for the worst. Dan orang mungkin berpikir, kita dari dulu bersiap-siap untuk hal yang terburuk. Justru yang buruk itu adalah persiapan kalian istana tuh. Jadi persiapannya yang buruk sebetulnya, jangan minta rakyat yang bersiap-siap untuk menghadapi yang buruk. Jadi itu poin, karena itu angka 100 itu semacam kalau main domino udah QQ tuh. Iya, tapi seperti dikatakan oleh juru bicara Satgas COVID, juga disebutkan bahwa ini kita masih dalam situasi krisis dan angkanya masih mungkin terus bertambah gitu kan? Ya, itu setiap hari begitu sampelnya diperbanyak itu pasti angkanya naik. Karena itu yang terjadi tren dalam 1 minggu ini, begitu pemerintah bilang kami perbanyak rapid test, swab diperbanyak, ternyata angkanya naik. Artinya yang bersembunyi akhirnya terbuka itu. Itu berarti mungkin kita bangun besok pagi udah 110, terus siangnya 120. Kalau statistik itu didasarkan pada kecukupan sampel yang diperiksa itu. Dan itu dunia sebetulnya udah prediksi dari awal bahwa Indonesia itu akan naik secara eksponensial. Dan memang terjadi akhirnya kan. Karena hal yang sederhana membandingkan antara jumlah yang dites dengan kecepatan pertumbuhan grafik itu kan mudah sekali. Semakin banyak yang dites, semakin mungkin terjadi akselerasi karena persiapan sosial kita buruk sekali itu. Dan saya baca tadi di beberapa media, klaster-klaster baru justru ada di pusat-pusat kantor pemerintahan itu. Jadi terlihat bahwa katakanlah Jakarta kembali jadi epicentrum. Lalu apa yang mau diulas lagi tuh? Karena Jakarta udah pernah mengalami problem dan gubernur ingin melockdown Jakarta tuh, tapi politik pusat menganggap itu berbahaya secara ekonomi maupun secara politis, maka tidak dilakukan. Nah, sekarang epicentrumnya balik dari Surabaya ke Jakarta. Kalau Jakarta, Surabaya, Semarang. Nah, sekarang balik lagi ke Jakarta. Ini bolak-balik di situ aja tuh. Dan pemerintah masih anggap lockdown itu, kalau lockdown itu berarti kita udah bubar. Kemarin. Ya, itu terdengar sebagai defensif, kan, pembelaan defensif. Artinya kalau dihitung, diberi keterangan, kita mungkin udah bubar, tapi kasih keterangan. Kenapa akhirnya tidak bubar? Kan pemerintah juga nggak bisa terangkan. Jadi sikap siapa yang ngomong kemarin, Pak Luhut apa siapa itu? Ya, sebelumnya Pak. Itu juga sih. Ya, kan Jokowi. Presiden Jokowi yang menyatakan itu, dan kemudian dipertegaskan oleh Pak Luhut bahwa artinya apa? Mereka memberi justifikasi pilihan mereka itu yang paling benar gitu. Jadi kalau kata Pak Luhut itu banyak orang yang mendesak lockdown. Kalau sudah lockdown ya kita mungkin bubar sekarang. Memang kalau pakai pendekatan keamanan ya bubar, karena begitu lockdown maka kontrol terhadap kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan keluarga akan disentralisasi oleh pejabat-pejabat keamanan. Kan kunci dari lockdown kan disiplin. Disiplin hanya mungkin tegak kalau dilakukan secara
kekerasan, berarti akan ada aparat keamanan yang turun untuk mencambuk segala macam supaya orang lockdown. Tapi itu asumsi dulu itu, bahwa seolah-olah masyarakat tidak bakal tunduk pada politik lockdown sehingga harus dikeluarkan aparat. Lain kalau ada sosialisasi bagus sehingga orang mengerti, oh lockdown itu adalah untuk mempercepat penanganan COVID, Yuntoh mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kan pemerintah nggak pernah terangkan itu kan. Tiba-tiba pemerintah bilang kalau lockdown maka kita udah bubar. Itu cara berpikir kekerasan, cara berpikir intelijen yang nggak bisa diujikan per hari ini. Ya. Karena seluruh persiapan dulu juga buruk dulu sehingga orang nggak mungkin lockdown kalau persiapannya buruk. Lain kalau persiapannya bagus, ada sejumlah wartawan yang membantu untuk mempublikasikan maksud baik pemerintah, sejumlah dokter yang berupaya untuk membangun kembali harapan, psikolog dikerahkan supaya sosial keresahan di kelas bawah bisa ditangani. Tapi itu kan nggak dilakukan. Kalau itu dilakukan, lockdown pasti berhasil lah itu. Mesti begitu cara kita membantah keterangan Presiden Yunto Menko Pak Luhut. Maritim dan Investasi. Jadi bagi Anda sendiri, kemudian ketika pemerintah secara resmi mengumumkan angka 100.000 itu terlampaui, tidak terlalu mengagetkan? Tidak, sangat tidak mengagetkan. Karena dia terlampaui bukan karena virusnya merajalela, tapi karena metode untuk menghitung eskalasi dari virus itu buruk. Jadi virusnya sih dari awal udah merayap 100.000, mungkin 100.000 udah terjadi dari 2 bulan lalu, baru sekarang aja terdeteksi bahwa sudah 100.000 karena sampel diperbanyak gitu. Nggak. Ya juga jangankan akademisi yang sudah pernah lakukan hitungan, publik juga akhirnya menganggap ya apa artinya sih 100.000 tuh. Kalau tabungan dia udah habis mau berapa, katakanlah pemerintah bilang menurun, iya tapi tabungan keluarga udah habis, nggak ada gunanya ngomong 100.000 atau 20.000 itu. Soalnya adalah pada hubungan antara angka itu dengan daya tahan ekonomi keluarga dan anggaran pemerintah yang tadi tidak bisa dicairkan. Jadi tersendat-sendat. Yang harusnya dikhawatirkan oleh terutama pemerintah dan dalam hal ini Menteri Keuangan bukan lagi anggaran negara yang semakin cekak, tapi justru problemnya yang lebih serius ketika terjadi pada rumah tangga, terutama kalangan masyarakat kelas bawah justru yang lebih serius. Iya, itu basisnya tuh. Dan pemerintah sepertinya nggak anggap bu ini serius. Jadi betul kelas menengah, tentu saja kelas menengah bisa mencicil, bisa merekayasa keuangannya karena masih ada sisa. Tapi kelas bawah sama sekali nggak ada sisa. Dan kita baca kasus tadi, ada seorang murid SMP atau SMA yang bunuh diri karena nggak malu, nggak punya handphone untuk belajar online. Padahal itu handphone harganya 200.000 sekarang. Yang semua orang bisa peroleh seharusnya kalau mata hati pemerintah itu ada pada rakyat bawah. Tapi selama ini mata hatinya ada pada masyarakat atas, terutama bisnis besar. Jadi masyarakat lebih takut bisnis besar itu bunuh diri daripada siswa yang merupakan andalan bangsa ini malu akhirnya mengambil keputusan radikal. Dan itu kalau ada seorang siswa bunuh diri, itu artinya potensi gagalnya pendidikan itu meluas karena orang akhirnya masuk dalam trauma. Nanti ibu yang di tetangganya juga mulai khawatir, oh jangan-jangan anak saya pergi dengan rasa malu, terus dia juga bunuh diri. Karena begitu banyak anak-anak yang nggak bisa akses handphone. Dan mesti pergi ke tetangga, numpang di kawannya, atau ke tempat kelurahan itu. Dan itu bikin harga diri manusia itu drop sebetulnya. Bahkan ada kasus-kasus di Lampung, misalnya sampai orang tua, seorang bapak ditangkap karena mencuri laptop untuk sekolah anaknya, misalnya gitu. Kemudian siswa-siswa yang mencari tahan di sebuah sarang ular gitu karena ingin mendapatkan saluran tangganya dan sebagainya. Ini kan situasi yang dramatis semacam ini sudah mulai banyak bermunculan di berbagai media dan itu terjadi pada masyarakat level bawah kita. Itu artinya kebijakan buruk dari pemerintah atau persiapan yang buruk dari awal itu mencerai-beraikan keluarga.
Dan rasa malu itu akan lama, karena orang akan hati-hati untuk menyapa keluarga yang lain karena mungkin lagi dalam posisi yang sama kesulitan, atau yang mengalami bencana tadi, keluarganya kemudian menutup diri karena malu ketahuan nggak mampu beli handphone. Jadi problem itu yang saya terangkan tadi. Secara psikologi kan mesti ada persiapan untuk menangani kasus ini, counseling segala macam. Pemerintah nggak siapin, dan pemerintah bilang ya udah daripada lockdown kita bubar. Sekarang yang terjadi adalah hancurnya infrastruktur pertama dari bangsa ini, yaitu keluarga ya. Dan masa depan anak-anaknya itu. Ya. Dan itu jauh lebih serius ya bagi bangsa ini. Ya, itu serius, karena dia akan tercatat pada sejarah keluarga tuh. Ya. Trauma itu. Kalau sekedar anggaran yang nggak bisa cari, itu cuma dicatat di dalam laporan keuangan si menteri itu. Tapi ini anak yang bunuh diri, anak yang terhina karena nggak bisa bahkan membuat PR karena tiba-tiba pulsanya habis. Saya dengar tadi di radio ada guru yang setiap hari dia harus cari sumbangan 100.000 rupiah untuk beli pulsa karena gajinya cuma 800.000 per bulan guru honorer. Tapi dia karena di desa, maka dia merasa tanggung jawabnya tuh tidak bisa berhenti sekedar memilih 2-3 orang untuk dididik karena pulsanya terbatas. Jadi dia minjem uang dari lurah segala macam. Jadi problem sosial atau efek psikososial karena keburukan cara pemerintah menangani COVID itu lebih berbahaya daripada apologi pemerintah pusat yang mengatakan kita udah benar memilih PSBB. Ya, saya agak heran dengan wajah sebuah berita yang disebut ini di Kompas misalnya disebut bahwa Jokowi saya ingin semua kelihatan sibuk, itu baru aura krisis ada, kata beliau. Nah, yang menjadi sorotan saya, mengapa kemudian sekarang Presiden kembali mengeluhkan bahwa penyerapan anggaran yang sangat rendah gitu. Ini padahal kan harusnya kalau memang anggaran tersedia dengan payung undang-undang yang baru, harus dari para baik menteri maupun kepala daerah kan tidak ada perlu kekhawatiran misalnya akan ditindak secara hukum bila salah dan sebagainya. Apakah jangan-jangan ini dananya yang tidak tersedia, Prof? Ya itu kalau kesimpulan pertama, kalau ada komplain bahwa penyerapan anggaran tidak terjadi, kan aneh bin ajaib. Ya. Jadi berulang-ulang sejak sebulan lalu atau 2-3 minggu lalu, Presiden ngomel di depan sidang kabinet, dan akhirnya satu-satu mengatakan persiapan kita sudah bagus, tetapi penyerapannya masih sedikit. Lalu di trace, ya memang yang masuk ke departemen baru sekian persen, cuma itu yang terserapkan. Kan mestinya Presiden ngerti bahwa komplain dari kementerian karena anggarannya belum tiba, bukan karena serapannya kecil. Ya mungkin dulu kan udah diterangkan lewat undang-undang COVID itu, undang-undang nomor 2, bahwa nanti anggaran tersedia sekian-sekian sudah dibagi itu. Iya, tapi itu di atas kertas. Dan apa buktinya? Ya, kasir Republik, Menteri Keuangan bilang bersiap-siaplah yang terburuk. Kan itu mau mengatakan bahwa nggak ada uang. Kalau ada uang mah Sri Mulyani akan bilang tenang semuanya. Dalam 2 hari turun sekian. Bersiaplah yang terburuk. Itu pesan bahwa brankas itu udah diambil, dibuka semua, isinya tinggal kertas kosong atau tinggal daun yang ada di dalam brankas. Saya lebih cenderung mungkin lebih masuk akal penjelasannya dengan pernyataan Jokowi bahwa semua harus kelihatan sibuk. Saya ingin semua kelihatan ya. Pengertian sibuk dengan kelihatan sibuk itu dua hal yang berbeda kan. Secara semantik kan begitu ya. Iya, itu di dalam psikologi orang namanya salah ucap itu yang benar itu. Karena dalam keadaan krisis yang salah ucap itu yang merupakan bawah sadarnya tuh. Saya ingin kalian kelihatan sibuk. Jadi memang itu yang dia maksud, bersibuk-sibuk lah itu. Supaya rakyat lihat bahwa itu ada kerjaan serius. Tetapi hari-hari ini orang anggap bahwa Presiden justru sibuk untuk mengkampanyekan anaknya tuh.
bukan untuk menangani bangsa. Jadi apapun yang diucapkan presiden, legitimasinya terus memburuk. Kan kalau presiden punya legitimasi yang kuat, maka yang dia ucapkan itu akan mengatasi rumors atau gosip tentang atau berita yang sedang berlangsung sekarang di dalam pemilihan wali kota Solo kan. Jadi orang akan pindah fokus. Ini enggak tuh. Dalam 1 minggu ini tetap soal Gibran itu dibongkar, dibahas terus. Jadi orang tetap anggap bahwa problem kita itu pada legitimasi presiden yang nepotismenya kelihatan. Nah, begitu juga mungkin menteri-menteri menganggap, waduh, psikologi publik udah berubah, ngapain kita kerja serius lagi? Mending tunggu aja dipecat oleh presiden. Atau mending tunggu ada naiknya ketegangan sosial sehingga ada alasan untuk mundur tuh. Jadi persiapan para menteri ini tidak lagi fokus pada COVID, tapi fokus pada upaya menyelamatkan diri karena legitimasi presiden dari hari ke hari turun. Nah, kalau saya bikin perbandingan misalnya, ekonomi kita udah buruk, lalu COVID datang. Jadi COVID mengeksploitasi ekonomi kita yang buruk, yaitu kesalahan perencanaan tuh. Si COVID cuman mengagresifkan pemburukan ekonomi itu, kan itu sebetulnya yang terjadi. Ya. Nah, hal yang sama juga berlangsung di dalam politik kita hari ini itu. Bahwa pemerintah itu punya penyakit bawaan, yaitu kehilangan legitimasi. Kehilangan itu penyakit bawaan. Nah, numpang di dalam penyakit bawaan itu adalah nepotisme yang tetap jadi isu. Jadi ajaib bahwa presiden masih berharap supaya menteri-menteri itu perlihatkan seolah-olah berkeringat atau seolah-olah berkeringat. Padahal menterinya udah nggak peduli sebetulnya. Kalau kita jadi presiden mestinya sewa surveyor untuk survei psikologi dari menteri-menteri itu. Dengan situasi ini, dengan penjelasan dari presiden tadi, Bung Rocky, bahwa menteri diminta sibuk dan kemudian juga juru bicara Satgas menyatakan bahwa angkanya masih kita masih dalam kondisi krisis dan sebagainya. Kita menangkap bahwa pemerintah sebenarnya semakin tidak jelas sebenarnya mau dibawa kemana bangsa ini. Pemerintah bilang silahkan para pejabat pergunakan anggaran ke wilayah-wilayah potensi ekonomi, terutama yang ada pariwisata, lalu bikin kegiatan di situ. Ya, sekarang banyak pejabat yang lakukan hal itu kan. Ada sisa anggaran, lalu pergi tuh. Jadi publik menganggap bahwa udah nggak ada problem sebetulnya dengan COVID, karena itu pejabat udah disuruh presiden supaya udah nggak usah di Jakarta lagi, ke daerah aja. Jadi dia bertentangan lagi sebetulnya tuh. Dan bacaan kita sebetulnya mau mengatakan bahwa presiden sebetulnya tahu bahwa keadaan memburuk justru dimulai dari kementerian-kementerian. Jadi pemburukan keadaan itu diakibatkan oleh para menteri membaca presiden tidak mampu lagi mengendalikan keadaan kan. Jadi saya tangkapnya begitu, bahwa bukan balelo mereka menganggap itu dia ngomong apa sih presiden gue itu. Kemarin suruh kita pergi para wisata, sekarang suruh kita kelihatan sibuk. Jadi seolah-olah orang lagi nunggu kapan keadaan ini memuncak sehingga menjadi alasan para menteri itu untuk sama-sama ya meletakkan jabatan. Kan psikologi para menteri juga begitu. Lebih baik sekarang daripada berlama-lama jadi menteri. Karena kenikmatan dia terhadap kursi menterinya itu juga dia nggak bisa rasakan. Semua menteri dihajar oleh publik hari ini. Apalagi menteri BUMN dihajar oleh tokoh-tokoh PDIP justru yang merasa pembagiannya tidak beres. Jadi nggak ada satu menteri pun sekarang yang enak duduk di kursinya tuh. Walaupun kerja dari rumah, tapi dia tahu bahwa bisa besok di headline, bisa besok ada wawancara FNN yang akan menjelek-jelekkan gue tuh. Jadi semua duduk di atas kursi panas sebetulnya, ada bara. Nah, presiden mesti tahu bahwa menteri-menterinya itu gelisah. Orang gelisah jangan disuruh kerja, mending disuruh minum obat tidur.
dikasih antidepresan itu, karena semua menteri itu depresi. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nggak akan dapat anggaran. Ya karena Presiden udah dibilang bersiap-siaplah untuk hal yang terburuk. Itu pesan pada rakyat atau pesan pada menteri? Pasti pesan pada menteri duluan, supaya jangan tagih dulu ya anggarannya. Saya sebagai Menteri Keuangan kasih waktu dulu buat cari duit. Kalian siap-siap yang terburuk. Jadi menterinya juga baca bahwa anggaran pasti diirit-irit oleh kasir negara, oleh Menteri Keuangan. Saya kira kemudian kita akan menjadi lebih percaya keluhan Presiden ketika bertemu para pimpinan Gelora yang seperti dikutip oleh Pak Anies Mata yang menyatakan bahwa kondisi krisis ini lebih dalam dari yang kita perkirakan dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kalau udah sampai seperti itu, bagaimana lagi apa yang harus kita lakukan, Bung Rocky? Tuhan juga bilang, kan saya udah beritahu dari awal, dari 3 bulan lalu. Ngapain baru sekarang ngeluh di depan partai baru pula tuh kan. Jadi seolah-olah ada pesan bahwa oke, kalau begitu partai Gelora masuk kabinet, walaupun belum ikut pemilu, supaya tolong gantiin. Jadi itu segala macam. Kalau kita baca misalnya kan musia presiden bertemu dengan Gelora, itu kasih gelorakan keadaan gitu. Kan dia bilang, wah ini partai Gelora, ini ada harapan baru, mari kita gelorakan bersama. Persaudaraan untuk memberantas COVID. Dia malah curhat pada partai baru tuh. Dan Anies Mata kemudian curhat pada pers, kemudian pers curhat pada emak-emak, dan emak-emak bilang, emang gua ngurus tuh ke istana. Oke. Aduh. Ya, artinya apa kalau seorang presiden sudah menyampaikan bahwa hanya Tuhan yang menolong, padahal kita kan sebenarnya berharap pada beliau untuk menolong kita, kan begitu? Harusnya kan, idealnya begitu kan? Padahal Tuhan bilang, saya tidak akan menolong orang-orang sebelum mereka menolong dirinya sendiri. Atau kalau bahasa saya, ya orang dungu nggak bakal ditolong oleh Tuhan kan. Karena Tuhan kasih otak, kenapa nggak dipakai? Kan begitu kan interpretasinya tuh. Oke, kalau gitu gini deh, supaya kita nggak terlampau masyarakat lebih takut. Jadi kira-kira tips apa deh dalam menghadapi situasi seperti ini kalau sudah presidennya udah ngomong bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita keluar dari krisis. Jadi kalau gitu kita minta tolong pada siapa nih, rakyat? Mungkin kita main pantun aja tuh, karena banyak pantun yang pantun tentang klepon. Oh, oke. Ya. Itu saya baca tuh meme di pantunnya menarik. Ya, saya banyak baca tuh juga di meme, terlalu banyak sekali orang tiba-tiba menjadi kreatif buat pantun gitu ya, dan klepon dan solo itu menjadi kata kunci dalam pantun sekarang ini. Iya, kalau kita Google search itu algoritma Google menangkap itu 3 kata yang lagi viral sekarang adalah solo, klepon, dan blow on. Jadi jadi itu yang bisa diramu sekarang tuh. Iya, itu persamaan bunyinya gitu ya. Jadi kira-kira kalau pantun kan begitu ya, selalu akhirannya itu sama kan gitu ya. Oke, ini sebelum terlalu jauh kita ngomongin pantun dan sebagainya. Sebelum saya bikin pantun baru, mending kita sudahi dulu ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Oke, siap. Bye.